Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ketemu dengan saya, Pak Rizky. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tetap pada kompetensi baterai dan materinya mengenai tentang pengisian pada baterai. Ya, pengisian pada baterai itu merupakan mengalirkan energi listrik dari luar sehingga terjadi reaksi pada elektrolit dan sel-sel baterai. Dan pengisian baterai itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pengisian normal dan pengisian cepat. Ya, ini adalah baterai chargernya dan ini adalah baterainya. Nah, pada baterai charger, kabel merah itu kabel positif kita tepatkan pada terminal positif baterai dan kabel hitam itu kita tepatkan pada terminal negatif baterai. Nah, pengisian normal. Pengisian normal merupakan pengisian dengan besar arus. Nah, dan arus pengisiannya itu sebesar 10% dari kapasitas baterai. Contohnya, jika baterai itu 50 ampere hours, maka besar arus pengisian adalah 50 kali 10 per 100 sama dengan 5 ampere. Nah, dan baterai akan penuh dalam waktu sama dengan kapasitas dibagi baterai, yaitu 50 dibagi 50 adalah 10 jam. Nah, lama pengisian 10 jam atau tergantung dari hasil pengukuran berat jenis elektrolit baterai saat diukur. Karena dari berat jenis elektrolit itu dapat kita ketahui berkurangnya kapasitas baterai. Nah, di sini ada contoh menentukan lama waktu pengisian baterai. Nah, ya, itu ada contoh seperti pengukurannya tadi. Nah, dan juga di sini ada grafik hubungan berat jenis dengan kapasitas. Nah, ini tabelnya. Selanjutnya, nah, ada tabel besar arus dan nama pengisian baterai pada beberapa hasil pengukuran elektrolit baterai pada baterai 50 ampere hours. Ya, ini hanya pada baterai 50 ampere hours. Nah, di situ dapat kita ketahui urutannya. Nah, di sini juga keterangan tentang pengisian lambat pada baterai 50 ampere hours dan juga pengisian cepat pada baterai 50 ampere hours. Nah, selanjutnya masuk ke pengisian cepat. Nah, pengisian cepat itu adalah pengisian dengan arus yang besar. Nah, besar pengisian tidak boleh melebihi dari 50% karena besar arus pengisian sendiri tidak boleh melebihi dari 25 ampere. Nah, untuk prosedurnya itu sama dengan pengisian normal. Yang berbeda adalah besar arus pengisian yang diatur itu adalah sangat besar. Selain itu faktor risiko yang jauh lebih besar sehingga harus dilakukan dengan secara ekstra hati-hati. Nah, contohnya saat pengisian normal, sumbat baterai tidak dilepas, tidak menimbulkan masalah yang serius sebab temperatur pengisian relatif rendah sehingga uap elektrolit itu sangat kecil. Berbeda dengan pengisian cepat di mana arus yang sangat besar menyebabkan temperatur elektrolit itu sangat tinggi sehingga penguapannya sangat besar. Dan bila sumbat tidak dilepas, maka kotak baterai akan dapat melengkung akibat dari tekanan gas dalam sel baterai yang tidak mampu keluar akibat lubang ventilasinya tertutup atau kurang. Ini pengisian cepat pada kendaraan itu sering dilakukan jika kendaraan itu mogok atau sedang dalam proses perbaikan sehingga baterainya tidak diturunkan dari kendaraan. Nah, pada kasus ini maka kita harus melepas kabel baterai negatif terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengisian. Nah, hal ini disebabkan karena saat pengisian cepat tegangan dari baterai charging itu sangat lebih besar dari pengisian normal sehingga kondisi ini potensial merusak komponen elektronik dan diode pada alternator. Nah, kita masuk ke teknik pengisian baterai. Nah, untuk yang pertama adalah pengisian pada satu baterai.
Nah, untuk langkah-langkahnya, kita buka sumbat tutup baterai terlebih dahulu dan kita tempatkan pada wadah khusus agar tidak tercecer. Nah, tujuannya adalah agar sirkulasi uap yang dihasilkan elektrolit saat pengisian dan menghindari tekanan pada saat sel baterai akibat gas yang dihasilkan. Nah, tetap sama, kita hubungkan kabel positif dan negatif. Jangan sampai terbalik, karena bila terbalik akan timbul percikan api. Dan jika kita paksakan, maka akan merusak baterai. Nah, untuk pada baterai charger model tertentu itu dilengkapi dengan indikator, di mana bila pemasangannya terbalik, maka akan muncul bunyi peringatan sehingga akan memudahkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Tetap kita hubungkan baterai charger pada sumber listrik. Nah, lalu kita pilih selektor sesuai tegangan baterai. Nah, lalu kita hidupkan baterai charger dan setel besar arus sesuai dengan kapasitas baterai. Setelah itu kita setel waktu untuk pengisian baterai tersebut. Nah, bila pengisian sudah selesai, maka kita matikan baterai charger. Nah, setelah itu kita lepas klep baterai charger pada terminal baterai. Nah, kita lakukan mulai dari terminal negatif, baru terminal positif. Nah, jangan sampai sebelum kita matikan baterai charger kita lepas, nanti akan timbul uap terbakar, ledakan, itu bisa nanti. Nah, selanjutnya yang kedua pada teknik adalah pengisian lebih dari satu baterai. Nah, itu ada dua metode, yaitu merangkai secara seri dan merangkai secara paralel. Nah, pada rangkaian seri kita bisa ketahui seperti ini. Nah, positif baterai pada charger, nah ini akan masuk ke positif aki, dan negatif aki itu akan sambung dengan positif aki yang satunya. Nah, dan negatif pada aki yang satunya itu akan masuk ke negatif pada baterai charger. Nah, ini pada gambar bisa kita lihat. Sama caranya, tetap kita harus buka sumbat baterai terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengisian. Caranya sama. Nah, lalu masuk ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu beda dengan rangkaian seri, di mana pada positif baterai charger itu masuk ke positif baterai yang satu dan juga masuk ke positif baterai yang kedua. Sedangkan untuk negatif baterai yang satu itu masuk ke negatif baterai yang kedua dan masuk ke negatif baterai charger. Itu bedanya. Untuk caranya sendiri sama, tetap kita harus buka sumbat tutup baterai terlebih dahulu. Nah, di sini kelebihan pengisian pada rangkaian seri. Nah, di situ yang pertama mampu menentukan dengan pasti berapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai, sehingga dapat menentukan waktu pengisian dengan tepat. Yang kedua, arus listrik yang dialirkan itu besarnya sama untuk semua baterai, sehingga mudah ditentukan waktu pengisiannya. Yang ketiga, besar arus pengisian normal berdasarkan kapasitas baterai yang paling kecil, sehingga arus pengisian kecil dan kabel maupun klem buaya yang digunakan untuk pengisian dapat dengan ukuran lebih kecil. Nah, kelemahannya sendiri, tegangan pengisian merupakan total tegangan baterai yang diisi. Misalkan 4 baterai 12 volt, berarti tegangan pengisian sebesar 48 volt. Kelemahan yang kedua, tidak dapat digunakan untuk baterai yang kapasitasnya bervariasi atau berbeda, karena harus mengikuti arus pengisian baterai yang kapasitasnya lebih kecil, sehingga untuk baterai yang kapasitasnya lebih besar itu membutuhkan waktu pengisian yang terlalu lama. Dan bila mengikuti baterai yang kapasitasnya besar, maka pada baterai yang kapasitasnya kecil akan mengalami overcharging sehingga baterai cepat rusak. Nah, dengan demikian metode ini kurang tepat untuk baterai dengan kapasitas yang jauh berbeda.
Nah, sekarang kelebihan pengisian pada rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan pengisiannya rendah, yaitu 12 volt, sehingga rancangan trafo yang digunakan itu lebih sederhana. Yang kedua, tetap aman, meskipun kapasitas baterai itu tidak sama. Itu kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya, itu yang pertama, tidak mampu menentukan dengan pasti berapa besar arus yang mengalir ke tiap baterai, sehingga sulit menentukan waktu pengisian yang tepat. Kelemahan yang kedua, arus listrik yang dialirkan merupakan arus total pengisian, sehingga arusnya yang mengalir cukup besar, sehingga kabel maupun klem buaya untuk pengisiannya itu juga harus berukuran besar. Terus yang terakhir itu adalah peraturan keselamatan waktu melakukan jumper baterai. Yang pertama, kita pastikan kuda baterai pada tegangan yang sama. Nah, selanjutnya kita pastikan sumbat pengisian itu dilepas dari kuda baterai. Itu ada langkah-langkahnya. Selanjutnya kita pastikan untuk melepas jumper lead dengan cara yang betul, dan jangan biarkan jumper lead jatuh masuk ke dalam kipas angin mesin. Tuh. Nah, yang terakhir kita akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.